Sebagaimana Abdullah bin Abbas pernah menggambarkan ketika turun hujan besar, ini di hadis sahih Bukhari dan Muslim, beliau menyuruh muazzin ganti kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dengan ucapkan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing. Ada orang yang mengingkari kok muazzin merubah kata-kata azan. Mana hayya 'alas salah yang selama ini kita dengar? Mana hayya 'alal falah? Sambil datangi ke Abdullah bin Abbas. Apa ini? Mungkar besar. Perbuatan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Apa kata beliau? Kalian mengingkari perilaku saya, menyuruh muazzin menggantikan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dengan ucapkan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah. Hal ini sudah dilakukan orang yang lebih baik daripada saya dan daripada kalian. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah juga terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan besar sampai jalannya sudah tidak dimungkinkan orang bisa lewati dengan nyaman, makanya Nabi Muhammad SAW menyuruh muazzinnya kumandangkan sallu fi buyutikum. Muncullah berbeza pendapat antara ulama. Ada yang berkata tetap laksanakan azan sebagaimana hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tetap la ilaha illallah. Begitu selesai azan baru disampaikan kataan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'i dan ada beberapa mazhab yang lain. Intinya para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 bukan penyakit yang kita anggap remeh. Ini kita hadapi musuh yang sangat luar biasa serius untuk menaring kita. Kita harus berhati-hati dan waspada. Kemarin saya membaca berita di negara Arab Saudi. Satu hari lebih dari 1.300 orang-orang yang kena corona. Padahal di Arab Saudi itu sudah lockdown. Sudah benar-benar luar biasa ketat. Sudah diliburkan. Sekolah tidak ada. Bahkan orang yang keluar untuk belanja saja, belanja buat makanan dan kebutuhan, bisa kena denda sampai 40 juta rupiah. Tapi begitu luar biasa aturan mereka ketat, tapi begitu juga kena penyakit corona. Gimana kondisi kita? Saya kadang-kadang keluar rumah melihat aktivitas ramai. Di pasar ramai. Seperti orang biasa-biasa aja. Bahkan tak pernah mencegah, tak pernah menjaga diri. Bagaimana bisa tidak pernah pakai masker, tidak pernah menjaga kebersihan. Bahkan kita seperti tidak ada berita apa-apa. Padahal sudah ada upaya dari pemerintah kita mengingatkan, waspadalah, memberitahu, mengingatkan kondisi dan bahaya. Tapi nampaknya masyarakat kita belum sadar. Jamaah sekalian, jangan kita panik dan takut. Diam di rumah, ini solusi yang tepat untuk kondisi sekarang. Beraktivitas di rumah, apalagi bulan suci Ramadan, sungguh nikmat. Kita bisa menjadikan nikmat bagi kita beribadah di rumah, lebih dekat dengan keluarga. Mungkin selama ini banyak orang yang beraktivitas di luar rumah, bahkan jarang sempat buka puasa bersama atau sahur bersama keluarganya. Kali ini, tahun ini kita jadikan Ramadan spesial, Ramadan istimewa, Ramadan khusus, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kehidupan Ramadan bersama keluarga. Baca Al-Quran bersama-sama, tarawih bersama, menjaga kebersihan. Kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kebersihan. Allah mencintai orang-orang yang selalu dalam keadaan suci. Dan alhamdulillah dalam pandangan Islam, menjaga wudu tanda kesempurnaan iman. Selalu cuci tangan, menjaga kebersihan pakaian. Kalau keluar ada urusan darurat tidak bisa ditinggal, tolong pakai masker. Mohon jamaah sekalian, jangan membiarkan wabah ini menular kepada seluruh negeri kita.
apalagi mudik. Saya ajar orang Madinah, orang tua saya berada di sana. Saya sudah mengambil keputusan tahun ini tidak mudik. Walaupun ada kesempatan saya bisa mudik, tapi saya tidak mau. Mengapa? Bukan saya butuh silaturahim. Siapa yang tidak ingin silaturahim bertemu dengan orang tuanya? Orang tua kita adalah surga. Surga kita di dunia. Makanya kita ingin silaturahim bersama mereka. Bahkan kita tidak mau tinggalkan mereka. Tapi kondisi yang menentukan. Kita tidak butuh silaturahim. Tapi tetap kita bisa dan mampu menjalin silaturahim melalui video call. Dan jarak jauh. Mudik, kita tahun ini menjadikan mudik kita di rumah. Untuk menjaga keluarga kita. Menjaga kebersamaan kita. Dan menjaga kesihatan kita. Mungkin ada orang berkata, saya mampu menjaga diri. Sebenarnya jamaah sekalian, bahayanya sebenarnya bukan orang yang sakit. Yang lebih bahaya, kalau anak muda yang sehat, fisiknya kuat, beraktivitas luar biasa lancar, dia kena sakit, dia sudah positif corona, pulang ke rumahnya, bersalaman dengan orang tuanya yang sudah tua dan usia, barangkali ada di antara keluarganya yang sakit-sakitan, disitulah menular penyakit ini dan bisa mengakibatkan meninggalnya orang tuanya. Orang berkata, anak muda saya sehat dan merasa kena corona, saya biasa-biasa aja. Ya, memang biasa-biasa aja. Tetapi belum tentu karena anda belum pernah cek, belum pernah periksa, bisa positif corona walaupun anda merasa dirinya kuat dan sehat. Hati-hati, ini bisa tertipu dan bisa kita kena bahaya corona dari tempat yang kita tidak sadari. Makanya jemaah sekalian, waspadalah. Selalu menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir minimal 20 detik, dan kita terus selalu berpakai masker. Apabila ketika sudah kita ada perlu kita keluar, kita usaha jaga jarak minimal 1 sampai 2 meter. Ini kondisi kalau kita darurat. Tapi kalau boleh saya usulkan, stay in home. Diam di rumah. Tidak ada urusan yang terpenting daripada untuk menjaga kesihatan kita. Di dalam pandangan Islam, menjaga kesihatan itu wajib. Makanya kita harus selalu berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umat Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah Allah jadikan seluruh bumi ini menjadi bersih dan boleh menjadikan tempat salat. Berarti di rumah kita bisa beraktivitas salat. Ayo, jangan mudik. Jangan fikirkan bagaimana kita bertemu dengan keluarga, tapi kita utamakan kesihatan keluarga. Kali ini kita beribadah di rumah dan kita produktif. Bagaimana bisa menjadikan rumah adalah jannati, surgaku, rumahku. Di sinilah kesempatan kita jadikan di bulan Ramadan ini, rumahku, surgaku. Dan kita beraktivitas ibadah. Berita gembira dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan ujian ini, wabah ini, ada orang bertanya bagaimana kondisi ibadah kita. Selama ini kan kita usaha menyempurnakan ibadah, salat berjamaah, Jumatan, tarawih ramai-ramai di masjid, buka bersama, dan kita mengejar ingin meraih pahala yang sempurna. Tapi kalau kondisi begini, banyak kehilangan kesempatan kesempurnaan ibadah. Apa kata Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Idza marida al-'abdu aw safar, kataballahu lahu ma kana muqiman sahiha." Kalau ada di antara hamba karena dia musafir atau karena dia sakit, berkurang aktivitas ibadahnya, apa kata Rasulullah SAW? Tetap nilai pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia dalam kondisi sehat dan tidak musafir, bahkan dia selalu berada di tempat yang normal. Makanya jamaah sekalian, jangan sia-siakan. Insya-Allah, sebagaimana banyak kenikmatan kehilangan di tengah kita, saya yakin dan percaya, insya-Allah cerita wabah corona ini, COVID-19 akan menjadi cerita berlalu. Kesempatan kita bermunajat,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon, ayo para pemuda-pemudi di rumah, para orang tua, anak-anak yang salih-salihan, ayo kita semua di rumah masing-masing angkat tanganmu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat penyakit ini. Allah akan turunkan kemuliaan untuk negeri kita Indonesia. Akan Allah jaga negeri kita dari segala bahaya dan dari segala bencana. Kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak bisa bermunajat di masjid, tapi barangkali munajat kita yang tulus dan ikhlas, munajat kita yang tulus dan ikhlas di rumah masing-masing, pasti akan Allah ijabah dan akan Allah mengangkat bala. Saya merasa sedih karena tidak bisa tarawih. Saya merasa menangis karena tidak bisa mudik. Saya merasa terluka hati saya karena tidak bisa Jumatan. Tapi ini ujian, wajib kita turuti, wajib kita imani. Wajib kita percaya takdir Allah. Dan kita lawan takdir, jangan takdir. Jangan kita orang keras kepala. Kita harus bermunajat kepada Allah. Karena tidak ada bala yang Allah turunkan, pasti berlaku kita dan dosa-dosa kita. Dan bagaimana Allah angkat bala? Dengan taubat kita, bermohonan kita, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin karena di dalam ujian ada doa yang tulus dan ikhlas. Selama kita senang, tidak pernah merasa doanya ikhlas. Makanya inti dan hikmah daripada ujian, Allah akan memilih siapa yang bisikan doanya yang ikhlas. Ini kesempatan menjadi hamba yang ikhlas untuk menantarkan negeri kita Indonesia baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Kita angkat tangan dengan tulus hati. Kita ingat ternyata selama ini banyak nikmat yang kita dapat, tapi kita belum mampu mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan kita sabar terhadap ujian yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit ini, Allah angkat wabah ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan terkabul doa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah kepada kami kemampuan agar kami waspada, agar kami selalu menjaga diri, agar kami selalu turuti dan taati perintah agamamu, perintah agama Islam. Dalam kondisi ini kita mengikuti pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pandangan Nabi Muhammad dan pandangan pemerintah menjadi sama dengan satu tujuan, untuk menjaga masyarakat kita dari segala bahaya dan penyakit. Jadilah orang-orang yang pahlawan untuk diam di rumah, karena inilah posisi kepahlawanan kita, posisi perjuangan kita. Lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya COVID-19 dan selalu dalam kondisi keadaan sihat wal afiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.